Akhirnya, pihak Donald Trump mengakui alasannya. Awalnya, mereka menjanjikan Ukraina lisensi untuk memproduksi rudal Patriot. Tapi kemudian mereka tiba-tiba takut dengan keputusan itu dan mulai menolak memberikan lisensi tersebut. Jurnalis Amerika dari The Atlantic, Michael Weiss, menerbitkan sebuah artikel dengan kesimpulan langsung. Di satu sisi, Ukraina telah menjadi jauh lebih kuat dan mandiri, sehingga pemberian lisensi untuk memproduksi rudal pencegat Patriot mungkin tidak lagi terlalu menguntungkan bagi Ukraina sendiri, melainkan lebih menguntungkan bagi Amerika Serikat dan industri pertahanan mereka. Katanya, ini bisa menjadi kapasitas produksi besar dan Ukraina bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Namun, di sisi lain, segera terungkap alasan sebenarnya dari keterlambatan pemberian lisensi tersebut. Ternyata, perusahaan Raytheon dan Lockheed Martin secara resmi menjelaskan kekhawatiran mereka tentang kemungkinan pencurian kekayaan intelektual. Namun sebenarnya mereka takut bahwa orang Ukraina akan mampu memulai produksi lebih cepat dan yang terpenting dengan biaya lebih murah dibandingkan pabrik-pabrik Amerika, sehingga pesanan akan beralih ke Ukraina. Pada saat yang sama, di Gedung Putih mereka khawatir karena Ukraina sudah tidak lagi menjadi peminta bantuan dan sekarang sama sekali tidak menerima apapun secara gratis dari Amerika Serikat. Maka hampir tidak ada lagi pengaruh Donald Trump untuk menekan Kiev. Nama saya Alexei Pichi dan mari kita bahas topik ini bersama-sama. Ada beberapa informasi menarik yang muncul di sini. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk berlangganan ke kanal YouTube ini. Kita sedang menuju angka 300.000 pelanggan. Jadi silahkan cek sekarang juga, mungkin kalian sering menonton video saya, tapi entah kenapa belum berlangganan. Di bawah video ini, tekan tombol berlangganan jika belum melakukannya. Jika sudah, terima kasih banyak. Jadi, mari kita mulai dengan kronologi keputusan tentang lisensi untuk produksi rudal Patriot di Ukraina, karena ini cukup menunjukkan banyak hal dengan sendirinya. Setelah pertemuan dengan Volodymyr Zelensky pada 28 Juli, Donald Trump memberi isyarat bahwa Ukraina bisa mendapatkan lisensi untuk memproduksi rudal pencegat Patriot. Namun hanya 2 hari kemudian, dia sendiri berusaha menghilangkan semua harapan positif dengan menyatakan bahwa Washington harus berhati-hati. Pada 8 Agustus, Volodymyr Zelensky kembali memberi isyarat bahwa Trump akhirnya setuju untuk memberikan lisensi rudal Patriot tersebut, meskipun Gedung Putih belum mengonfirmasi hal ini secara terbuka. Dan kini, majalah The Atlantic mencatat bahwa sikap Trump terhadap Ukraina sebenarnya tidak pernah ramah. Namun, sesekali dia bersedia melakukan sesuatu yang baik untuk negara itu. Lalu, ada lagi panggilan telepon dari Vladimir Putin atau kunjungan Stephen Witkoff ke Moskow. Dan semua itu kembali memicu permusuhannya terhadap Kiev. Namun kali ini, kehati-hatian Donald Trump tidak ada hubungannya dengan Vladimir Putin. Karena saya ingatkan, sudah 1 bulan berlalu sejak saat itu, ketika Donald Trump secara terbuka berjanji akan menelpon Vladimir Putin. Namun hingga kini belum juga menelpon dan sama sekali belum memberikan penjelasan apapun. Saya ingatkan, pada 8 Juli di Ankara saat KTT NATO, dalam pertemuan dengan Vladimir Zelensky, Trump secara terbuka menyatakan bahwa setelah berbicara dengan Zelensky, dia akan keluar dan langsung menelpon Vladimir Putin. Bahkan saat itu, Peskov mengatakan bahwa, ya, kami menunggu telepon itu. Vladimir Putin siap untuk melakukan kontak. Namun sudah lebih dari sebulan berlalu, dan tidak ada yang menelpon siapapun. Putin benar-benar diabaikan. Alasan sebenarnya dari keraguan tersebut yang diungkapkan sendiri oleh The Atlantic dengan mengutip pejabat Amerika adalah hal lain. Menurut narasumber media tersebut, para pembuat sistem Patriot secara resmi menjelaskan kekhawatiran ini dengan alasan pencurian kekayaan intelektual. Akan menyerahkan teknologi tersebut kepada pihak lain. Namun alasan sebenarnya, seperti yang ditulis oleh media tersebut, adalah persaingan. Selanjutnya, saya ikuti pernyataan mereka. Mereka khawatir bahwa orang Ukraina akan menemukan cara untuk meningkatkan Patriot, lalu memproduksinya dalam skala besar, lebih cepat, dan dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan jalur produksi yang ada di Amerika Serikat. Media tersebut menambahkan kelanjutan yang logis. Ketika perang berakhir, Ukraina akan dapat memproduksi kelebihan rudal Patriot untuk digunakan di Amerika Serikat atau untuk dijual kembali kepada sekutu dan mitra Amerika Serikat. Mengingat rekam jejaknya, Ukraina mungkin bahkan dapat memproduksi kelebihan rudal saat perang masih berlangsung. Dan ini bisa menjadi masalah besar bagi para produsen di dalam Amerika Serikat.
Pabrik-pabrik Amerika benar-benar melihat bahwa Ukraina menemukan solusi yang cukup murah lewat drone dan rudal. Dan mereka khawatir bahwa rudal Patriot di tangan orang Ukraina juga bisa menjadi lebih murah untuk diproduksi. Jadi, pada dasarnya, perusahaan-perusahaan itu hanya mengakui bahwa saat ini biaya rudal Patriot sangat dibatasi, terlalu dibesar-besarkan. Dan mereka paham bahwa dengan pendekatan yang tepat, produksinya bisa dibuat lebih murah. Dan inilah yang mereka takutkan, bahwa orang Ukraina akan melakukannya. Jadi, mereka akan mendapatkan lisensi, mulai memproduksi, dan ternyata ada beberapa hal yang bisa dihemat. Dibuat lebih murah, dan ternyata rudal ini tidak sebanding dengan harga yang dipatok Raytheon dan Lockheed Martin saat menjualnya di Amerika Serikat. Namun, bahkan dengan lisensi untuk produksi massal, Ukraina tetap membutuhkan waktu bertahun-tahun. Orang Ukraina memiliki program pengembangan yang aktif. Hampir semua yang kita butuhkan. Dan niat kami adalah untuk sepenuhnya mandiri di masa depan. Namun untuk saat ini, Ukraina hampir sepenuhnya bergantung pada sekutu untuk rudal pencegat. Saat ini, lisensi untuk memproduksi Patriot di luar Amerika Serikat hanya dimiliki oleh Jepang dan Jerman. Jika Ukraina juga mendapatkan lisensi seperti itu, hal ini akan menyelesaikan masalah terakhir ketergantungan Ukraina pada pasokan dari luar negeri. Namun sebenarnya, selain Lockheed Martin dan Raytheon, masih ada perusahaan Boeing yang sama sekali menolak untuk menyerahkan komponen teknologinya. Masalahnya adalah bahwa pusat teknis dari seluruh cerita tentang lisensi produksi rudal Patriot adalah sebuah komponen super rahasia tertentu yang hari ini dibahas oleh media The Telegraph. Dasar dari keinginan putus asa Kiev untuk mendapatkan Patriot adalah sebuah radar kecil yang diproduksi oleh perusahaan Boeing. Boeing di Alabama, yang dikenal sebagai Kepala Pemandu Radar Aktif PAC-3K Ka-band. Ini seperti yang dikatakan adalah mata dan telinga dari rudal pencegat. Ia mendeteksi rudal yang mendekat dalam detik-detik terakhir dan sepersekian detik penerbangan, lalu mengarahkan Patriot untuk bertabrakan langsung sehingga menghancurkan rudal balistik tersebut. Bagian ini sangat canggih sehingga Gedung Putih membatasi ekspornya bahkan untuk sekutu terdekat sekalipun. Oleh karena itu, penolakan memberi Ukraina akses ke komponen ini bisa menjadi masalah hidup dan mati. Namun ada jalan keluar, yaitu Boeing akan secara khusus memasok komponen ini ke Ukraina. Dan Ukraina nantinya akan merakit sendiri rudalnya, jadi mereka tidak perlu memproduksi radar tersebut sendiri. Dan perlu saya catat, bahkan Jepang yang memiliki lisensi pun membutuhkan waktu 3 tahun untuk melakukan uji coba pertama yang berhasil dari rudal PAC-3. Menurut perkiraan para analis, Ukraina akan menghadapi waktu yang kurang lebih sama, meskipun menurut beberapa analis, proses ini bisa dipercepat hingga 1 tahun. Karena Jepang tidak berada dalam situasi darurat, mereka bisa dengan santai dan tenang merakit rudal itu, meluncurkannya, mengujinya, dan sebagainya. Kita tidak punya waktu seperti itu, dan inilah pensiunan Jenderal Phil Breedlove. Ini adalah mantan Komandan Komando Eropa Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, menyebutkan satu lagi kekhawatiran nyata di dalam pemerintahan Trump. Kutipan. Saya benar-benar percaya bahwa ada kekhawatiran jika kita memberikan teknologi ini kepada Ukraina, entah bagaimana teknologi itu akan jatuh ke tangan Rusia. Dan inilah sumber yang dekat dengan Donald Trump mengonfirmasi kepada The Telegraph bahwa diduga pemerintah sudah mengetahui tentang kasus-kasus tersebut ketika senjata yang diberikan kepada Ukraina oleh sekutu-sekutunya jatuh ke pasar gelap Eropa. Sebenarnya, masalah ini sudah beberapa kali diangkat selama perang skala penuh. Tetapi saya belum pernah melihat bukti apapun atau laporan apapun yang secara jelas mengonfirmasi informasi ini. Ya, ada banyak rumor bahwa senjata ini muncul di pasar gelap, senjata ini muncul di suatu tempat di Timur Tengah, dan sebagainya. Tapi tidak ada satupun laporan. Jika Anda menemukannya, saya akan berterima kasih jika Anda mau berbagi informasi itu dengan saya di saluran Telegram saya, PC News. Tautannya ada di deskripsi video ini, silahkan berlangganan. Nah, kalau Anda menemukan laporan seperti itu, yang sudah dilakukan investigasi dan benar-benar terbukti bahwa senjata barat yang diberikan kepada Angkatan Bersenjata Ukraina ternyata berakhir di pasar gelap, saya akan sangat berterima kasih. Tapi tetap saja, ini juga sering dijadikan argumen. Selain itu, ada juga pertanyaan tentang di mana secara fisik akan merakit rudal-rudal ini. Produksi di wilayah Ukraina akan membuat pabrik menjadi sasaran utama serangan Rusia yang beringas. Oleh karena itu, kemungkinan besar rudal pencegat baru akan diproduksi di Jerman atau di negara Eropa lain, misalnya di Polandia. Ide ini mendapat dukungan. Tahu siapa yang mendukungnya? Wakil Menteri Pertahanan Amerika Serikat untuk Kebijakan Elbridge Colby.
Orang yang sama yang pada awal masa jabatan Presiden Donald Trump yang kedua benar-benar menentang segala bentuk dukungan untuk Ukraina. Ini adalah orang yang membekukan pertukaran data intelijen dengan kami dan sebagainya dan sebagainya. Dan sekarang, tesis utama dari majalah The Atlantic yang juga ditakuti oleh Donald Trump, Ukraina bukan lagi peminta bantuan. Posisi militer Ukraina lebih kuat daripada tahun-tahun sebelumnya. Mereka sudah memproduksi sebagian besar persenjataan sendiri, menahan serangan Rusia, dan bahkan merebut kembali wilayah. Dan perang berhasil dipindahkan ke wilayah Federasi Rusia. Majalah tersebut menyebut Ukraina, kutipannya, sebagai penulis skenario teladan. Nah, dengan meminjam istilah yang digunakan Wakil Menteri Pertahanan Elbridge Colby untuk Israel. Dan inilah perusahaan Finlandia Breakbird Group menghitung bahwa pada Juli tahun lalu, pasukan Rusia berhasil merebut hampir 5 kali lebih banyak wilayah dibandingkan Juli tahun ini. Dan pada Februari dan Juni 2026, Rusia sebenarnya kehilangan lebih banyak wilayah daripada yang berhasil direbut. Saat ini, lebih dari 80% kerugian dalam perang disebabkan oleh drone. Sebagian besar diantaranya diproduksi sendiri oleh Ukraina. Dan pada bulan lalu, Kiev untuk pertama kalinya sejak awal invasi menyetujui ekspor senjata dan teknologi karena mereka sudah memproduksi lebih banyak daripada yang bisa mereka beli sendiri. Sementara itu, alat tekan utama Donald Trump terhadap Kiev perlahan-lahan memudar. Menariknya, dia sendiri yang membangun kebijakan seperti itu, sehingga sekarang, pada kenyataannya, dia tidak bisa benar-benar mempengaruhi keputusan Kiev secara langsung. Menurut data dari Institut Ekonomi Dunia Kiel, pada tahun pertama masa jabatan keduanya, Donald Trump mengurangi komitmen baru bantuan militer AS untuk Ukraina sebesar 99%. Sekarang, sebagian besar biaya perang ditanggung oleh Eropa, dan jumlah bantuan melalui mekanisme NATO hanya kurang dari 7 miliar dolar dibandingkan, perhatikan, 127 miliar dolar yang dialokasikan pada masa Joe Biden. Satu-satunya hal yang masih diberikan Amerika Serikat secara gratis kepada Ukraina adalah data intelijen, termasuk paket target untuk serangan ke Rusia. Ukraina juga menjadi salah satu dari sedikit sekutu yang membela Amerika Serikat dalam perang melawan Iran. Dengan mengirimkan konsultan teknis ke wilayah tersebut bersama sistem SkyMap untuk mendeteksi drone Iran. Jadi, kesimpulannya. Keterkaitan antara perang di Iran dan di Ukraina telah ditunjukkan. Hal ini menunjukkan bahwa penerima bantuan militer dari AS Serikat, yaitu Ukraina, juga bisa menjadi pemasok bantuan militer untuk Amerika Serikat sendiri. Ingat bagaimana Trump bersikeras dan berkata, "Tidak, kami tidak butuh bantuan dari Ukraina. Pencegat apa? Drone apa? Kalian bicara apa sih? Itu semua omong kosong." Kemudian dia mengakui, "Oh iya, mereka memang punya pencegat yang bagus, jadi kami benar-benar menggunakannya." Dan sekarang pertanyaan utamanya adalah, apakah Donald Trump sendiri dan pemerintahannya paham bahwa Ukraina sekarang sudah berada dalam posisi yang sangat berbeda? Ini bukan Ukraina yang dulu yang meminta-minta bantuan. Donald Trump tidak punya alat tekanan untuk berkata, kalau kalian tidak melakukan ini, maka saya akan begini atau begitu. Saya akan menghentikan bantuan, yang sebenarnya juga sudah tidak ada. Oh, saya tidak akan memberi kalian rudal Patriot, yang memang juga tidak saya berikan. Jadi, alat tekanan apa sekarang yang dimiliki Donald Trump? Jika Anda melihat seluruh perkembangannya, setahun sebelumnya, Donald Trump masih bisa mencoba berbicara dengan Volodymyr Zelensky dengan merendahkan, menekannya, berbicara bahwa kalian tidak punya kartu, kalian seharusnya menyerahkan wilayah sama sekali. Sekarang retorika seperti itu sudah tidak ada. Karena sekarang kartunya sudah ada. Tapi satu hal yang jelas, di Amerika Serikat sudah jelas mereka mulai khawatir dengan Ukraina yang terlalu kuat. Di sini saya akan mengakhiri. Tuliskan pendapat dan kesimpulan kalian di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan jangan lupa like. Itu saja, jaga diri kalian. Sampai jumpa, bersambung.